yang Tuhan kerjakan. Dan kami percaya apa yang kami punya sekarang adalah anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Dan kami berdoa Bapa, kami tidak mau berhenti sampai pada kami saja Tuhan. Tapi kami mau menjadi penyalur untuk kasih Tuhan. Kami mau jadi orang yang membagikan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan hadir di OCM hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Oke, OCM Partner seperti biasa, buat teman-teman yang hadir secara online di Zoom, boleh di-rename ya namanya dengan nama marketplace-nya atau institusi tempat bekerja supaya kita bisa saling mengenal dan lebih mengenal satu sama lain. Dan kalau bersedia, mungkin kalau tidak ada kendala boleh open camp juga ya, OCM Partners. Kita mau datang memuji Tuhan, kita mau angkat pujian dan kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita mau ulangi dari awal. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Jemaat di sini kami undang bangkit berdiri. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk OCM Partners yang hadir secara onsite. Tuhan Yesus baik, amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Dan terkadang mungkin kita merasa seperti kewajiban Tuhan gitu ya, baik sama kita gitu, karena dapat gaji hari ini, puji Tuhan gitu ya. Awal-awal puji Tuhan, lama-lama ya udah tinggal tunggu transferan gitu. Tapi terkadang kita suka lupa bahwa itu adalah anugerah Tuhan buat hidup kita. Banyak orang yang hari ini, bulan ini masih dapat gaji, tahu-tahu besok udah tahu gitu, setiap hari demi hari itu karena kebaikan Tuhan pasti kita akan menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika ada ucapan syukur, berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita untuk kita dapat memberkati orang lain di sekitar kita. Amin, OCM Partners. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai lead by love. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh kasih Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kami mau punya hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami tahu itu bukan permintaan yang muluk-muluk Tuhan, karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Berarti hati-Mu Tuhan adalah hati kami.
Kerinduan-Mu adalah kerinduan kami Tuhan, dan tangisan-Mu adalah tangisan kami Tuhan. Kami tidak mau sekedar hidup Tuhan dan kemudian mati begitu saja, tapi kami katakan kami mau memberikan buah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Membagikan kasih kami pada sesama Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan di tempat kerja kami katakan kami mau membagikan kasih Tuhan. Kami mau menyatakan kasih Tuhan buat setiap orang di sekitar kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan, dan kita mau punya hati seperti Tuhan untuk kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu. Kami mau berada Tuhan dalam rencana-Mu. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Kita mau tenang di hadapan Tuhan. Kita ingat sekeliling kita. Kita ingat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Membagikan kasih Tuhan bukan hanya tugas misionaris, bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi itu panggilan, itu bagian setiap kita. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita bisa membagi hidup, memberikan kasih kepada orang-orang yang merindukan kasih Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Kami minta hati-Mu Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri, kita katakan. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama.
jadikan hatiku seperti hatimu. Bapa, jadikan hatiku, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Kita beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami undang Kau hadir untuk firman Tuhan hari ini. Berkatalah, berbicara di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Baik yang di sini maupun yang di Zoom, ya OCM Partners. Kita sama-sama mau renungkan tentang topik yang diberi ke saya, judulnya Lead by Love. Ya, bisa dipimpin oleh kasih, tapi juga bisa memimpin oleh kasih, gitu ya. Lead with love or lead by love. Oke, kita sama-sama lihat firman Tuhan. Lukas 22 ayat 25 sampai 26 bilang begini. Yesus berkata kepada mereka, bangsa-bangsa, mereka raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Wah, ini luar biasa. Ya, kata firman Tuhan, kata Yesus, kalau raja-raja memerintah dengan kuasa, ya dengan power, dengan kuasa. Tapi kalau di kerajaan surga, kalau umat Tuhan, tidaklah demikian dengan kamu, katanya. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan sebagai pelayan. Ya, kalau lihat prinsipnya bahwa kalau kepemimpinan di dunia ini bos yang mengambil keuntungan terbesar. Ya, gaji paling besar, kerja paling sedikit. Kasarnya begitu ya. Nah, kalau pelayan makin ke bawah makin kerjanya paling banyak secara fisik ya, dan gajinya paling sedikit, begitu kan? Nah, Tuhan Yesus bilang enggak demikian kalau di kerajaan surga, katanya yang terbesar itu jadi pelayan atau yang jadi paling muda. Nah, kalau orang paling muda di satu rumah yang biasa dikacung-kacungin, disuruh-suruh, betul enggak ya? Yang paling muda, kamu kerja ini, kamu yang tua, tenang aja. Yang bos, yang besar itu kerja sedikit, hasil besar. Yang di bawah kerja banyak, hasil sedikit. Kan begitu kasarnya. Nah, ini sistem dunia ya secara umum. Sistem dunia secara umum memang begitu. Pemimpin santai, anak buah yang kerja keras, kerja kasar, banting tulang. Nah, kemudian pemimpin yang sedikit, banyaknya perintah aja. Misalnya kalau saya beri contoh di marketplace, misalnya dokter aja ya. Kalau di rumah sakit itu yang jaga sampai malam-malam siapa? Dokter jaga. Dokter jaga itu siapa? Dokter umum kebanyakan. Atau dokter spesialis muda. Nah, kalau spesialis sudah nggak mau jaga malam lagi. Ya, kalau spesialis ya udah makin tinggi kedudukannya nggak mau jaga malam lagi. Yang harus jaga malam dokter yang muda atau dokter umum. Nah, mereka kewajiban jaga malam. Mereka yang banting tulang gitu ya, nggak tidur karena harus 24 jam. Lalu kalau jenderal perang, yang pasang di depan mati duluan siapa? Jenderalnya atau anak buah? Biasanya anak buah yang dikorbankan gitu ya. Jenderal yang paling diamankan, dijaga di belakang. Kalau menang perang dia yang paling besar penghargaannya. Tapi kalau kalau mati duluan dia yang paling belakang matinya, yang paling anak buahnya. Nah, itu contoh tentang kepemimpinan dunia. Lalu kalau kita lihat lagi, ya saya juga
pernah megang proyek-proyek di bidang IT, ya salah satunya ya project buat develop aplikasi sambil jualan. Nah kalau terbukti aplikasinya itu dibeli oleh perusahaan yang bersangkutan, atau setelah dibeli saya harus buat menyesuaikan, customize, menjalankan sampai sesuai dengan kebutuhan customernya. Nah itu project control, mengontrol misalnya, saya ini dulu. Project control misalnya mengontrol maintenance pesawat nggak boleh terlambat. Terlambat 1 hari nggak terbang ruginya miliaran. Kalau shutdown-nya terlambat artinya BBM nggak ada selama, dan itu bisa mengacaukan secara politik maupun buat demo-demo dan sebagainya, kenaikan minyak. Sehingga itu sangat dikontrol oleh pemerintah. Nah itu pakai software. Nah saya biasanya mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Nah saya pernah kerjakan satu proyek. Nah saya pertama orang disuruh bertanggung jawab, saya jadi anak buah. Ya, kami diberi waktu 3 bulan untuk membuktikan bahwa aplikasi ini akan running bagus, memenuhi kebutuhan klien. Nah saya dipimpin, lalu pemimpin saya doktor dari luar negeri, tapi lewat 1,5 bulan nggak ada hasil. Marah-marah yang punya, ini bisa nggak? Nah saya karena dia dokter, saya juga anak buah, saya nggak bisa buat apa-apa. Terserah mau dia aja lah, saya ngikutin daripada banyak hal yang nggak sesuai buat saya. Kamu bisa nggak mimpin? Artinya dari gantiin saya suruh mimpin. Ya bisa, tapi karena teman juga direkturnya, lo rada kelewat. Waktunya 3-4 bulan, lokasi gua 2 bulan terakhir gitu. 1,5 bulan tuh 2 bulan terakhir. Agak tambah sulit buat saya karena semua yang ada yang udah dibuat tuh kayak scrap aja, harus kita hapus, harus mulai dari zero. Nah ya waktu saya minta bantuan tambahan programmer dari luar negeri supaya bantu saya jadi anak buah saya, tapi desain semuanya saya. Nah saya kerjakan itu dalam 1,5 bulan, jadi sistemnya yang sebetulnya dikasih waktu 3 bulan tapi udah dihabisin ngawur, 1,5 bulan saya selesaikan. Nah setelah selesai, jadi keuntungan perusahaan saya hitung nih untungnya ya. Yang pertama 3 bulan itu statusnya sewa. Jadi perusahaan besar nih, BUMN pemerintah besar, dia sewa. Sewanya itu $100.000 per 3 bulan. Kalau $100.000 berapa ya kalau sekarang ya? 15 miliar ya. 1,5 miliar ya, 100.000 US. 1,5 M. Nah terus begitu laku, dia dapat lagi keuntungan 30% dari 300.000 US, sekitar kira-kira hampir 100 juga ya, $100.000. Jadi pertama yang 100.000 sewa itu dia bilang ke prinsipal di luar negeri, pinjem dong gitu. Ya pintar perusahaan saya nih. Orang mau nyoba, pinjem ya boleh gratis. Dari sana gratis, tapi dari kita nggak gratis, orang harus bayar. Nah dia dapat untungnya jadi 200.000 US dalam 3-4 bulan, itu untung dia. Nah lalu saya juga harus kerjakan proyeknya, follow up sampai selesai, ada jam kerja saya yang dibayar juga, untung juga perusahaan. Nah dari semua itu saya cuma dikasih bonus 4 juta. Gaji saya waktu itu tuh bulan 20 tahun lalu kayaknya. Jadi ya sesudah itu selesai dari proyek itu, bos saya bawa Camry baru. Nah itu bonus dia Camry baru. Dia nggak ngapa-ngapain, nyantai di tempat. Saya yang jungkir balik nyelesain dari marketing, selesai marketing sampai selesai proyeknya. 6 bulanan. Tapi bonus yang saya terima ya ala kadarnya gitu. Nah, jadi anak buah kerja keras, hasilnya sedikit. Bahkan pernah proyek saya kerja sampai jam 2 malam selama sebulan. Karena tanggung jawab penalti di saya.
dengan anak gua, karena saya atasannya, saya bawa semua, tapi saya juga kerja. Karena memang tanggung jawab di saya dan juga skillnya di saya. Nah, tapi ya begitu. Yang dapat untung gede tetap bosnya. Nah, itu prinsip di dunia gitu ya. Oke, nah saya lanjutkan. Lalu kalau prinsip surga itu ya prinsip Tuhan Yesus yang tadi. Dia di depan. Dia mengorbankan dirinya, bukan jemaatnya. Dia nahan kematian daripada jemaatnya, daripada umat manusia, dia tanggung ke dirinya sendiri. Nah, itu apa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau di marketplace sekarang, prinsip mana yang lebih baik? Ini kan pertanyaan kita ya. Nanti pakai prinsip surgawi, perusahaan rugi nih. Ya enggak? Kebanyakan bayar gitu ya. Penuh belas kasihannya, orang kerja seenaknya, ingin gaji gede, apa gitu. Kita coba lihat beberapa hal ya. Prinsip-prinsip bisnis dunia menerapkan. Ya, kita tahu prinsip misalnya HRD, SDM itu manusia adalah aset yang harus dijaga, yang dipertahankan. Sebenarnya mirip sebagian dari prinsip surgawi. Mengasihi manusia, menghargai manusia seutuhnya. Ingin manusia hebat. Tapi SDM dari sudut kalau gonta-ganti terus, perusahaan rugi. Belajar lagi, hire lagi, takes time, nunggu lagi orang pintar. Lebih baik di-maintain dengan baik daripada gonta-ganti, perusahaan akhirnya ujungnya rugi. Awalnya kelihatan untung, yang gajinya gede jadi bawah lagi. Tapi lama-lama secara keseluruhan akhirnya perusahaan nggak bisa bersaing. Ya, itu pemikiran SDM. Sekali lagi berpikir dari lebih manusiawi, lebih kasih. Ya, bahwa manusia itu manusia yang perlu dihargai, bukan alat yang digunakan. Ya, serendah-rendahnya. Tapi kalau dia berprestasi perlu diberi penghargaan dan itu akan menguntungkan perusahaan juga. Nah, itu prinsip yang ya nyentuh prinsip surgawi gitu ya. Sedikit tapi tidak sepenuhnya. Tetap untuk keuntungan perusahaan karena itu dibatasi juga. Nah, hal yang lain lagi misalnya prinsip tentang franchising yang bertumbuh pesat yang franchise. Ya, saya coba bandingkan misalnya McDonald lah ya. Itu McDonald franchising ya. Dia mulai betul-betul franchise dibenahi betul 1955 kira-kira. Saya coba compare dengan Bakmi GM. Bakmi GM mulai 1959 dan Bakmi GM bukan franchising gitu ya. Nah, yang ini franchising. Nah, bedanya jauh banget saudaraku ya. Karena kalau kita lihat sampai saya baca data terakhir Bakmi GM paling 70 2019 berapa? 70 outlet. Kalau bicara tentang McDonald itu hampir di seluruh dunia itu karyawannya 2018 itu sekitar 210.000. Nah, kalau McDonald 80 outlet, kalau kita kaliin 20 aja atau 30 per outlet 80. Karena kali 30 udah banyak kan. Paling 2.400 kan. Ya enggak? Tapi McDonald dalam waktu yang enggak terlalu jauh itu pegawainya 210.000. Jadi outletnya udah ribuan gitu ya. Puluhan ribu ya outletnya. Jauh sekali dengan 80 dalam kurun waktu yang hampir sama. Nah, karena prinsipnya apa? Karena prinsipnya berbagi juga. Franchise berbagi kan. Berbagi keuntungan. Sharing. Kalau GM tidak mau. Dia dengan pokoknya kita pengen mutu bagus jadi nggak mau franchise. Nah, McDonald punya standar pengen mutu bagus tapi franchise juga. Saudaraku. Di franchise ini ada unsur berbagi keuntungan sama orang lain. Orang lain itu prinsip kasih juga. Impact-nya ratusan ribu orang dapat pekerjaan. Dibanding 2.300, 3.000 orang di GM,
mereka sampai 210.000 orang yang dapat berkat di seluruh dunia. Ya kita bisa kalikan aja, kira-kira kali berapa. Karena ada prinsip berbagi ke yang lain, bukan semata-mata keuntungan untuk kita. Saya ingin berbagi supaya orang lain bisa buat sistem, orang lain tinggal terapkan dan dapat keuntungan. Sehingga banyak sekali orang yang juga dapat keuntungan, tapi dia sendiri nggak kalah. Ya 2019 saja keuntungan dia, laba operasinya 9 miliar dolar, ya berapa triliun tuh. Sorry, laba bersihnya 6.000 miliar. Ya 6 triliun dolar, itu laba bersihnya. Ya udah nggak tahu lagi kalau rupiahnya berapa ya. Ya Bami JM nggak seperti itu, saudaraku. Tapi karena apa? Karena masuk satu unsur love, kasih. Berbagi, sharing. Supaya banyak orang. Ya ketika orang mau berbagi, banyak yang ngerjakan, maka banyak orang diberkati, banyak orang dapat kasih, dapat keuntungan. Tapi jangan salah, yang berbagi ini yang paling untung. Betul enggak? Ya, McDonald's sendiri itu yang paling untung. Karena taruh keuntungan diambil 10% aja. 10%. Ada 10 outlet, udah sama dengan satu outlet sendiri. Ada 1.000 outlet, udah seperti punya 100 outlet sendiri. Kaya raya, saudara. Karena prinsip berbagi, prinsip kasih. Nah ini saya bagikan prinsip kasih supaya kita lihat bahwa di dunia ada. Nah ada prinsip John Maxwell juga ya. John Maxwell leadership-nya itu dia bagi berapa? 4. Yang pertama posisi. Kalau seorang baru ditempatkan di satu perusahaan, ada holdingnya atau direkturnya bawa seorang manajer, pimpin di bagian ini. Meskipun dia baru datang suruh mimpin. Maka dia memilih kepemimpinan karena penunjukan, karena posisi dia. Orang biar nggak kenal nggak mau harus ikut sama bos baru ini. Nah kepemimpinan dia agak lemah karena hanya berdasarkan posisi. Nah kalau dia bagus dia akan ditingkatkan dengan hubungan. Ini tahap kedua, John Maxwell bilang hubungan. Dia punya hubungan baik. Nah hubungan baik orang mengakui kepemimpinannya karena nggak enak. Udah kenal, kalau nggak kenal kan ini aja seenaknya. Tapi kalau kenal kita lebih lebih dekat lah. Nah tapi nggak cukup sampai di situ. John Maxwell bilang yang naik ke level 3 adalah kepemimpinan dia produktif, dia skillnya tinggi. Semua orang kagum lihat dia, ternyata dia jagoan. Dia bukan sekedar ditempatkan karena kolusi, karena saudaranya bos, tapi ternyata orang ini keren, hebat. Ngangkat kita semua, senang mereka. Ya, perusahaan kita jadi maju karena orang ini pandai. Nah ini level ketiga orang yang berdasarkan produktif, produksinya dia, skillnya dia. Nah yang paling bagus menurut John Maxwell itu kepemimpinan yang memberdayakan. Jadi kalau dia pinter sendiri masih belum cukup. Tapi begitu orang lain diangkat sama dia, dilatih sampai orang itu jadi hebat juga. Nah dia punya pemimpin yang hebat di bawah dia, baru dia kepemimpinannya sangat hebat. Ini ada unsur kasihnya, betul? Bukan hanya mengeksploitasi orang untuk kepentingan dia dan orang dianggap saingan, direndahkan, tapi supaya orang bisa naik ada kasih. Supaya orang bisa diberdayakan. Nah saya tambahin satu ke John Maxwell ini. Ya kan, tapi itu kasihnya masih dalam kerangka supaya perusahaannya maju bersama. Pemimpin dilatih. Ada satu lagi yang paling indah ya, kasih Tuhan. Mau mengasihi dan mengangkat orang menjadi maksimal. Ya, orang yang jadi maksimal bahkan berani berkorban untuk kasih Yesus. Nah, saya kira ketika seorang pemimpin betul-betul ingin mengangkat orang tinggi-tinggi dengan kasih Kristus, maka akan terjadi satu perkembangan yang luar biasa. Nah, saya dengar kesaksian satu perusahaan di kuliner, restoran. Dia cerita sebelum dia bertobat, dia memperkerjakan pegawainya, ya mungkin karena dia orang latar belakang
Chinese dianggap yang lain itu kurang hebat lah. Ya seolah-olah yang orang Chinese ini adalah harimau yang tangguh dalam bisnis. Nah kalau yang lain kurang, kerjanya kurang baik, kurang tough, banyak kurangnya. Ya begitu kata dia kira-kira, sehingga dia tidak mengembangkan kecurangan. Misalnya dia bilang kalau misalnya dia antar minuman gawainya sampai di tempat tiba-tiba ada rambut. Komplain customernya. Dia akan bawa ke belakang, diambil rambutnya dibalikin lagi. Seolah-olah udah diganti. Tapi setelah dia mengalami Tuhan, dia rubah semua paradigmanya. Dia lakukan dengan jujur, kalau ada rambut atau apa diajarin ganti total, kasih yang baru. Yang terbaik, satu. Yang kedua, dia menganggap manusia dan dia sebagai manusia seutuhnya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita ada ciptaan Tuhan yang indah. Amin. Dan kalau kita hidup dalam kasih Allah, saya percaya kita menghargai ciptaan Tuhan. Meskipun bawaan kita dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Kita berusaha menutupi dan mengangkat dia sampai jadi maksimal. Nah ini prinsip ketika dia mengenal Tuhan, dia merubah. Dan dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sampai cateringnya, kue-kuenya menjadi langganan dari istana, dia bilang satu. Ya, jadi langganan istana, dia sendiri udah nyantai. Udah di luar negeri aja hidup terima pemasukan dari banyak outlet-outletnya yang ada di Indonesia. Nah, dan yang sangat mengagumkan saya, dia bilang gini, saya pernah mengangkat seorang yang dari desa, tadinya hanya tukang cuci piring. Benar-benar dari desa. Tapi karena dia sudah kenal dan dia bilang sebetulnya di dalam Kristus semua orang adalah singa-singa yang tersembunyi. Ya, semua orang punya potensi yang luar biasa. Nah karena kasih Kristus dia mengembangkan. Dan ada satu orang yang dia bilang awalnya dari tukang cuci piring. Dia angkat lagi jadi nganter-nganter, kan lebih tinggi lagi. Habis itu dia angkat lagi jadi kasir. Nah akhirnya dia bilang salah satu direktur di satu outlet yang paling besar yang omsetnya miliaran itu dipegang oleh mantan tukang cuci piring dari desa yang pendidikannya rendah, tapi salah satu direkturnya. Karena dia berprinsip bahwa manusia adalah manusia yang luar biasa dari Tuhan dan bisa dikembangkan dan ada hal lain. Dan dengan kasih dia membesarkan, dia melatih orang-orang tersebut. Nah ini yang luar biasa saudara, ini yang saya saudara. Kalau John Russell pasang 4 itu oke, saya setuju, tapi tambahin satu lagi. Yang keempat udah hampir menyentuh yang satu ini karena ingin mengembangkan orang lain. Ya ingin orang lain juga jadi bagus, dia nggak jaga-jaga dengan keahliannya, dia mau sharing dan dia tahu kalau semua hebat perusahaan ini akan maju sekalipun ada risikonya dia keluar dan lain-lain. Tapi ada satu lagi. Ada satu kasih yang begitu dalam sehingga melihat manusia seutuhnya. Dan ingin mengembangkan orang-orang di sekitar dia dengan sangat luar biasa. Menjadi orang-orang hebat. Nah, setiap anak Tuhan ya di marketplace kita memandang manusia sebagai orang yang berharga yang dikasih Tuhan. Bahkan kalau Yesus sendiri rindu mengorbankan dirinya supaya jemaat selamat. Kian kalau dia dikendalikan oleh kasih Tuhan, saya percaya akan melihat orang-orang di bawahnya dengan kasih Bapa di surga yang ingin tidak ada seorang pun yang tidak berkembang dengan maksimal. Tapi ingin semua yang ada di bawah dia itu menjadi orang-orang perkasa. Menjadi manajer-manajer hebat. Lebih daripada dia. Ya kalau orang begitu-begitu ya. Seperti Bapa dengan anak. Kalau Bapa dengan anak gak ada Bapa yang ingin bersaing dengan anaknya. Lo boleh hebat tapi jangan lebih dari gua. Gak ada. Seorang Bapa pasti kamu harus lebih dari saya nak.
Ya, dia akan latih sampai suatu saat dia akan rilis semua. Karena dia pun akan kembali, akan tua ya. Dia akan rilis. Bapak itu punya kerinduan anaknya naik setinggi mungkin bahkan melewati dia. Seharusnya begitu. Nah kasih Bapak begitu. Rindu orang-orang yang dipimpinnya itu naik. Mencapai level yang luar biasa. Lebih dari dia enggak iri. Nah itu kasih Bapak. Nah saya percaya ya kalau kita lihat dari hal-hal kecil yang menyentuh nilai-nilai surgawi, itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Franchise sebetulnya ada nilai surgawi. Ingin berbagi, ingin sharing, ingin share keahliannya. Ya supaya orang bisa memakai keahliannya. Dan orang dapat untung juga dari keahliannya. Ya, ingin begitu. Nah kalau yang nggak mau, ya nggak mau. Pokoknya untuk saya semua keuntungan. Tapi dengan franchise itu bisa jadi besar sekali dan banyak sekali mendunia. Karena kasih Tuhan juga ke semua orang. Ingin memberkati semua orang. Ingin berbagi. Ingin semua diberkati. Ketika ada nilai seperti itu ada hal yang luar biasa. Diakui juga orang John Maxwell. Ketika seorang pemimpin ingin mengembangkan orang, bukan hanya ingin dia pintar sendiri, dia produktif dan dia pimpin supaya perusahaannya bagus tanpa memperhatikan lu jadi hebat atau enggak, ini akan naik, dia nggak peduli, bahkan itu dianggap saingan, kalau bisa nggak usah hebat-hebat, saya aja yang hebat, begitu. Tapi justru direktur yang terhebat adalah justru dia mengangkat semuanya. Dia tidak mempertahankan kedudukan karena dia yakin dia pasti naik lagi. Nah gitu. Kalau orang gak yakin naik lagi dia pertahankan supaya yang di bawahnya jangan nyodok gitu ya. Tapi kalau orang yakin bahwa dia kapasitasnya hebat, dia pasti akan naik. Amin saudara. Dia pasti akan naik. Nah itu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, saya senang kita semua anak-anak Tuhan bisa mengalami hal ini. Dan di marketplace saya percaya semakin kita dekat dengan prinsip firman Tuhan, semakin dekat dengan kasih Bapa dalam kita menerapkan manajemen, dalam menerapkan di marketplace, bisnis, sebetulnya semakin berhasil. Kalau tadi ya dunia gimana kalau kita berbagi, kita kalah. Sudah dibuktikan saudara, franchise itu berbagi rahasianya, berbagi skillnya, berbagi caranya supaya banyak orang bisa menikmati apa yang mereka sudah bikin bertahun-tahun, pengalaman mereka bertahun-tahun. Dengan meminta fee yang sedikit. Setelah jadi, maka orang-orang itu pun bertumbuh luar biasa tapi dia dapat. Franchise membuktikan. Dan John Maxwell juga membuktikan. Pemimpin yang hebat ternyata yang berbagi supaya yang di bawahnya itu juga jadi hebat. Bukan yang hebat sendiri lalu nutup keahliannya supaya orang gak bisa ngejar dia, bukan. Justru sebaliknya dia melatih banyak orang sehingga dia bisa memimpin karena banyak orang-orang terampil di bawah dia dalam skop yang lebih besar. Ya kalau dia pegang gak ada di bawahnya hebat, semampu-mampu dia paling kapasitasnya akan terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Tapi kalau dia bisa nyitakan puluhan orang di bawah dia yang hebat, maka perusahaan itu akan berkembang sampai 20-30 kali lipat daripada yang ada. Kembali menerapkan prinsip kasih Allah yang mengasihi manusia seutuhnya, yang ingin berbagi, yang ingin orang lain jadi hebat. Nah ini kiranya menjadi prinsip kita dalam kita berbisnis, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bekerja di tempat kita kerja. Kita ingin banyak orang pun diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur melihat prinsip Tuhan yang indah. Juga penerapan-penerapan di marketplace yang begitu luar biasa. Sehingga ada terobosan yang sangat hebat dalam profit, dalam berbagi, sharing kepada banyak orang. Dan kami percaya ketika kasih Tuhan diterapkan jadi berkat banyak orang. Orang itu pun akan diberkati dengan sangat luar biasa. Dan biarkan ini menjadi pola hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami di dunia kerja. Ketika kami memimpin apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali.
OCM Partners terberkati dengan kesaksian hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edward Moniong untuk firman Tuhan yang luar biasa, sharing kesaksian luar biasa hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil OCM Partners. Yang pertama adalah kita perlu belajar untuk memimpin dengan kasih seperti Yesus. Ketika dia memimpin, merendahkan dirinya menjadi pelayan. Dan yang menarik adalah seorang pemimpin yang baik ketika dia memimpin dengan kasih, dia bisa melahirkan kembali pemimpin dengan dia sharing, dengan dia menghargai sesamanya, dan dia mau mengangkat orang lain lebih tinggi. Dan approve ya, saya sebagai seorang HRD gitu setuju. Karena memang dari pengalaman saya bertahun-tahun OCM Partners melihat bahwa seorang leaders yang mau berbagi, yang mau mengangkat timnya itu justru dia bisa naik lebih tinggi dibandingkan dengan seorang leader yang menahan-nahan untuk mengembangkan timnya. Jadi boleh ditepuk kanan kirinya, mungkin yang kita tinggi-tinggi. Kita mau belajar untuk memimpin dengan kasih. Terima kasih kembali kami ucapkan Bapak Edward Moniong. Dan untuk rekan-rekan, kita sudah hampir sampai di penghujung OCM hari ini dan kita mau memberikan persembahan untuk hari ini. Boleh ditampilkan untuk kodenya. Ya, kami mengundang OCM Partners untuk boleh berbagi, membagikan berkat, untuk boleh memberkati pelayanan Office Community Ministry melalui transfer di kode yang ada di depannya, Chris. Dan untuk teman-teman mungkin yang di online juga sudah disampaikan, nomor rekeningnya dapat ditransfer langsung. Dan kami berterima kasih untuk support yang diberikan oleh OCM Partners dengan memberikan persembahan. Silakan berikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang diberikan OCM Partners hari ini. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Yang sudah memberikan buat tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, yang jadi teladan untuk kita boleh belajar memimpin di dalam kasih. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan OCM Partners. Kiranya persembahan yang diberikan dapat memperluas kerajaan Tuhan di melalui Office Community Ministry hari ini. Sedikit pengumuman buat rekan-rekan, boleh dibuka Instagramnya gitu ya, tapi jangan di scroll-scroll. Silakan follow aja Instagram kita, ada @officecommunityministry. Kalau mau posting juga boleh untuk event hari ini, dan jangan lupa untuk tag @Office Community Ministry. Di Instagram ini kita akan sharing banyak hal, termasuk juga jadwal-jadwal OCM events kita. Dan sampai ketemu lagi di OCM Events-nya di hari Jumat
minggu ketiga. Jadi minggu depan OCM Partners jangan kesini nanti kosong ya. Datangnya 2 minggu lagi di minggu ketiga. Dan kita akan tutup di dalam doa. Kami panggilkan Bapak Sudung Sirait, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Bersyukur ya, kita tahu bahwa kita bekerja di dunia kerja kita bukan hanya mencari ambisi gitu ya, mengejar ambisi kita, tapi ada orang-orang yang perlu dikasihi. Ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, ada orang yang mungkin lagi stres karena pernikahannya, mungkin lagi ada masalah dalam keluarganya, mungkin juga ternyata ada juga yang punya masalah keterikatan obat-obatan mungkin ya. Nah, kita mau di tempat kerja kita memperhatikan mereka. Dan kami sangat mengundang untuk Bapak Ibu boleh mengundang mereka ke tempat ini. Kami percaya bahwa pasti mereka diberkati, mereka pasti mengalami Tuhan di tempat kerja mereka. Ketika teman-teman lebih fokus kepada kasih, dipimpin oleh kasih, saya percaya mereka juga akan di-touch oleh Bapak Ibu semua, akan disentuh oleh Bapak Ibu semua. Mereka akan merasakan kasih Tuhan, mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang kami mau share di tempat ini, Bapak Ibu semua, terima kasih. Bapak Ibu bisa belajar memimpin dengan kasih juga ya, dan mengangkat banyak orang menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, kita akan tutup OCM event kita hari ini, kita mau berdoa ya. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa, rekan-rekan semua, kakak, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat waktu ini, kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan Tuhan, tidak mudah seseorang menemukan Tuhannya, tidak mudah seseorang bisa bertemu dengan Tuhannya. Mereka mencari Tuhan setiap hari di dalam hidupnya, tetapi belum tentu mereka bisa bertemu dengan Tuhan yang benar. Tapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang ingin mengangkat kami, Tuhan yang ingin membawa kami di dalam jalan kemenangan Tuhan. Kami tahu Tuhan ingin membawa kami mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan diberkati luar biasa. Karena kami mengandalkan Tuhan. Karena kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena kami selalu Tuhan merindukan Tuhan untuk bersama-sama dengan kami di dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk OCM event hari ini. Terima kasih, kami mau memimpin dengan kasih. Kami mau bekerja dengan kasih, kami mau memperhatikan orang-orang sekitar kami. Kami bukan hanya sekedar bekerja, tapi kami memperhatikan mereka, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka mungkin yang sedang mengalami kondisi perceraian, kondisi tidak baik dalam kehidupannya. Mungkin mengalami masalah keluarga, masalah ikatan apapun Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberkati mereka semua. Mari Bapak Ibu, kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita yang melimpah itu ada bersama Bapak Ibu semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu selalu bersama Bapak Ibu semua. Dan semua yang Bapak Ibu kerjakan berhasil, diberkati, memberkati banyak orang Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke Bapak Ibu, silakan diambil makanannya, ada di sebelah kanan. Silakan ke daerah sana ya.